Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nama Ramadan adalah Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Disebut demikian sebab di dalamnya tersaji beragam amal yang melahirkan ampunan atas dosa-dosa kita. Dengan melakukan amal-amal sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, Allah berkenan memberikan ampunan atas dosa yang pernah kita lakukan. Hanya saja tidak semua orang yang melewati Ramadan menjadikan kesempatan emas ini sebagai ajang menggugurkan dosa. Yang terjadi malah sebaliknya. Ia keluar dari Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti inilah yang mendapatkan doa Jibril dan diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan suatu hari Nabi naik ke atas mimbar untuk berkhutbah. Setiap kali beliau menampaki anak tangga mimbarnya, beliau berkata, "Amin." Kalimat ini beliau baca sebanyak 3 kali. Selepas khutbah, Nabi ditanya ihwal ucapannya itu. Kata Nabi, baru saja Jibril datang kepada beliau dan berkata dengan 3 doa. Syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Allah melaknat orang yang melewati Ramadan namun ia gagal mendapatkan ampunan. Syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Allah melaknat seseorang anak yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya yang masih hidup namun tidak membuatnya masuk surga karena tidak berbakti kepada mereka. Syaqiya abdun dzukirta indahu walam yusalli alaik. Allah melaknat orang yang namamu disebutkan di hadapannya namun ia tidak bersolawat kepadamu. Ketika doa Jibril di atas diamini semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa UM Channel yang dirahmati oleh Allah, dalam konteks ibadah Ramadan menarik untuk kita telisik lebih dalam apa yang menyebabkan seseorang gagal meraih ampunan di bulan Ramadan. Padahal ia adalah bulan ampunan. Ada beberapa faktor yang paling dominan adalah yang pertama, puasa tanpa dasar ikhlas. Ikhlas adalah perbuatan yang dilakukan untuk mengharap ridha Allah. Ikhlas lawannya riya. Riya artinya berbuat yang dilakukan karena selain Allah. Ikhlas berarti kemurnian, kejernihan, kebersihan. Beramal ikhlas adalah melaksanakan amal yang bersih, murni, jernih dari segala tendensi selain Allah. Orang yang beramal ikhlas adalah orang yang membersihkan, menjernihkan dan memurnikan segala bentuk sesembahan kepada selain Allah. Orang-orang yang ikhlas akan berusaha menjaga kesucian niat dan tujuan di setiap perbuatannya. Orang-orang yang ikhlas mengalamatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selainnya. Orang yang ikhlas, orang yang tidak ikhlas, ibarat orang yang menulis secari surat. Ia tulis surat dengan tutur bahasa yang indah, tinta yang berkualitas lagi harum semerbak. Namun di akhir usahanya untuk mengirim surat, ia salah menuliskan alamat.
maka usahanya akan berujung kepada kegagalan. Surat tidak sampai padahal ia telah bersusah payah dalam membuat surat. Begitulah amal kita. Sebaik apapun puasa yang kita kerjakan hingga membuat badan kurus seperti senar gitar, tetap tak akan sampai kepada Allah. Dan Allah menolak segala amal yang dilakukan bukan karenanya. Jika kita berpuasa untuk diet, untuk mencari kesembuhan, atau puasa karena merasa tidak enak dengan sekitar yang banyak berpuasa di waktu itu, artinya kita puasa bukan lillahi ta'ala, tetapi li diet, untuk diet, li kesehatan, untuk kesehatan, li ewuh pakewuh dengan orang lain. Tentu saja hal ini tidak dibenarkan dan bisa melenyapkan harapan kita meraih ampunan Allah di bulan Ramadan. Pemirsa UM Channel yang dirahmati oleh Allah. Kedua, puasa tanpa dasar ilmu. Ilmu adalah sinar yang menerangi langkah perbuatan kita. Setiap perbuatan dan perkataan harus memiliki landasan ilmu. Dengan ilmu yang kita pelajari, kita bisa mengetahui mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah. Tanpa ilmu, amal yang kita yakini sudah benar bisa jadi salah dengan kesalahan yang fatal. Kita menduga bahwa kita telah banyak melakukan kesalehan. Nyatanya yang kita lakukan adalah kesalahan, bukan kesalehan. Dengan kemajuan sarana dan prasarana seperti saat ini, tidak ada alasan yang dapat dimaklumi kala seseorang mengatakan, aku tidak tahu kalau ini dan itu boleh dan tidak boleh. Ilmu Allah sudah tersiar luas. Majelis ilmu berkecambah di berbagai pelosok. Madrasah, pesantren, bahkan buku-buku keagamaan tersebar luas di jagat raya. Tinggal sekarang kemauan kuat kita untuk mau atau tidak mencari ilmu. Kalau tubuh kita bisa merasa lapar, sakit, bahkan mati karena lama tidak makan dan minum, maka yang mati dari diri kita jika kita enggan mencari ilmu adalah hati. Hati kita lambat laun akan gersang, kering, kerontang karena sudah lama tidak diberi makanan berupa ilmu. Oleh karenanya seseorang muslim harus berilmu. Ilmu tentang hal-hal seputar ibadah puasa di bulan Ramadan, rukun, syarat syah, syarat wajib, makruh, sunnah, dan pembatal-pembatal puasa. Dengan dasar ilmu kita meraup ampunan Allah sebanyak-banyaknya. Pemirsa UM Channel yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, puasa lahir minus puasa batin. Belum sempurna puasa seseorang yang sekedar menahan diri dari makan, minum, dan hubungan badan. Jika ia biarkan anggota tubuhnya tetap melakukan hal-hal yang bernilai maksiat. Jika benar ia berpuasa, maka lahir dan batin haruslah ia puasakan. Ia berpuasa dari makan dan minum sekaligus puasa dari memandang, mendengar, berbicara tentang hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Seperti menyaksikan televisi yang berisi program-program yang tidak mendidik, mendengar gosip, atau mengeluarkan ucapan-ucapan tidak pantas. Pemirsa UM Channel yang dirahmati oleh Allah. Keempat, puasa dengan bermalas-malasan. Dengan dalih tengah berpuasa, ia tidak menyemangati diri untuk meraup berkah yang tertabur di dalam Ramadan.
Bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah seharusnya membuat kita lebih termotivasi dalam mengais karunia, rahmat, ampunan, dan janji-janji Allah yang lain. Sayangnya ketika seseorang bermalas-malasan dalam mengerjakan puasa, yang ia dapatkan hanyalah kepayahan dan kelesuan. Ia hanya mendapati dirinya berada dalam keadaan lapar dan haus, namun tidak mendapati dirinya dalam ruang amal baik seperti tilawah Al-Quran, tarawih, bersedekah, atau memberi makan orang yang berpuasa. Akibatnya ia memandang puasa tak lebih sebagai ajang perpindahan waktu makan, atau ia jadikan waktu buka puasa sebagai ajang balas dendam untuk memakan apa saja yang dia kehendaki. Karenanya tidak heran jika puasa yang ia lakukan tidak memberi pengaruh lebih dalam kehidupannya di masa berikutnya. Inilah 4 faktor yang mengakibatkan seseorang yang melewati Ramadan tapi gagal meraih ampunan. Orang seperti inilah yang mendapatkan doa Jibril berisi laknat Allah Subhanahu wa taala diamini pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita patut waspada, jangan sampai kita menjadi golongan yang diberi kesempatan memasuki Ramadan tapi kita gagal meraih ampunan Allah yang sangat luas itu. Gagal merencanakan niat yang baik, ilmu yang memadahi, kesungguhan dan keuletan, sama halnya kita telah merencanakan kegagalan bagi diri kita, rugi di dunia, rugi pula di akhirat. Semoga kita terhindar dari golongan yang demikian. Semoga kita termasuk golongan yang melewati Ramadan dengan kualitas dan kuantitas ibadah yang baik. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sungguh Engkau maha memaafkan dan Engkau maha dermawan, suka memaafkan, maka maafkan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.